Pada saat si bocil dikasih permen coklat satu sama si mama, yang satunya lagi disimpan di toples. Tapi si bocil mengetahui kalau satunya lagi disimpan di toples itu. Dan pada saat habis yang satu itu, dia mengendap-endap lagi ngambil coklat itu, tetapi dipanggil sama mamahnya. Nah, si bocil akhirnya duduk di tempat lagi, tetapi dia diam-diam mau mengambil coklat itu lagi. Dan pada saat mama lengah, dia ngambil coklat itu. Akhirnya si toples itu dapat diraihnya, tetapi di dalamnya sudah kosong. Ternyata si mama yang sudah makan coklat itu. Nah, si bocil merasa kecewa karena coklatnya habis. Akhirnya si bocil pergi dengan hati kecewa, tetapi dipanggil sama mamanya. Pada saat dia nengok, ternyata coklatnya masih ada satu, dan si bocil dikasih tidak mau dia buat mamanya katanya. Tapi si bocil akhirnya menerimanya lalu dipeluk. Si bocil liburan sekolah lama sekali berada di rumah bersama mamahnya. Dan hari ini hari pertama masuk sekolah lagi, sehingga mereka sangat berat untuk berpisah. Dan pada saat si bocil pergi, mama pun merasa kesepian melihat si bocil pergi ke sekolah. Biasanya di rumah rame dengan si bocil karena si bocil yang bikin rame di rumahnya. Pada saat di rumah, si mama melihat mainan si bocil lalu dimain-mainkannya dan dipeluk, diciumnya. Wah, pada saat makan pun dia teringat si bocil waktu disuapin berlari-lari, sehingga mama senyum-senyum sendiri mengingat hal itu. Dan dia melihat jam, ternyata sudah jam 4, dan dia keluar, ternyata si bocil sudah pulang sekolah dan diburu dan digendongnya si bocil itu. Pada saat si bocil lagi makan anggur di depan rumah dan dibikinin pesawat-pesawatan sama mamahnya. Lalu mamahnya masuk dulu dan si bocil menerbangkan pesawat itu. Ada si kakak cewek yang jahil lalu ditangkapnya dan pesawat itu dibuang ke semak-semak. Wah, si bocil merasa sebal kepada si kakak ini. Lalu makanan si bocil dimakannya. Si bocil tambah sebal aja. Akhirnya dia akan ngerjain si kakak yang jahil ini. Lalu dipetiklah cabai di pohonnya dan disatuin dengan anggur yang ada di wadah itu. Mamanya tersenyum, dia mengerti maksud si bocil dan dikasih kepada si kakak yang jahil itu. Lalu dimakannya dengan lahap. Si kakak ini tidak kelihatan merasa pedas. Si bocil merasa heran. Akhirnya si kakak perempuan itu pergi. Ternyata setelah jauh dia merasa kepedasan. Pada saat si bocil lagi jalan, lewatlah si paman naik motor dan dia berhenti dulu karena ada yang nelpon. Terus dia buang permen karet sembarangan. Si bocil melihat itu, lalu dia ngambil ranting kayu untuk membuang permen karet itu ke semak-semak. Nah, si paman melihat itu, dia ngasih jempol dan tepuk tangan. Pada saat si paman pergi, standar motornya belum ke atas. Si bocil ngasih tahu, tapi si paman tidak menghiraukannya. Dikira si bocil ingin diboncengnya. Dan tiba-tiba si paman itu, apa yang terjadi? Ternyata si paman kecelakaan. Si bocil langsung lari menghampirinya dan si paman berada di semak-semak nyungsep. Wah, si paman itu pingsan. Pas dia pingsan, lalu bangun dulu, dia memuji si bocil itu. Dia katanya bagus. Akhirnya si paman pingsan lagi. Si bocil lagi dikasih sarapan kue sama susu. Pas lagi makan kue, datanglah si kakak yang suka jahil ini. Tiba-tiba dia megang kue dan meminum susu si bocil. Dah, ternyata susunya dihabisin semua. Wah, si bocil bengong dan dia merasa kesal. Dan akhirnya si bocil masuk lagi ke rumah. Dia bilang ke mamahnya kalau susunya habis sama si kakak yang jahil itu. Dan mamahnya juga sedikit kesal, tetapi dia punya cara dan untuk kerjain si kakak yang jahil itu. Susu dibikin tidak pakai gula tetapi pakai garam, dan akhirnya si bocil membawanya. Diminumlah sama si kakak cewek ini dan dia tidak merasakan apa-apa. Si mama heran, akhirnya datang ke tempat itu. Si mama mencoba minum tetapi dia merasa keasinan. Nah, si cewek itu akhirnya disemburkan karena dia belum ditelan.